Tuhan mencari pemenang. Kenapa? Karena dia sudah menang. Dia adalah Allah pemenang. Sebab itu dia mencari juga umat-umat pemenang. Mari kita baca satu ayat di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Ini adalah ayat-ayat yang termasuk ayat-ayat terakhir dari Alkitab kita. Nah, kalau sudah melihat di sini perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita perlu cermati. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, jadi bukan semuanya, tapi yang menang, jelas. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Apa semuanya ini? Kalau sudah melihat ayat-ayat sebelumnya, saudara tahu bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kekekalan. Mulai pasal 21. Coba saya lihat, langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kekekalan, di mana saudara dan saya akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus berkata, orang yang menang yang akan memperoleh semuanya itu. Nah, ini sebabnya mengapa menjadi pemenang itu saudara-saudara sebenarnya bukan option, bukan opsi, tapi obligasi, sebuah keharusan bagi kita. Sebuah duty, keharusan, tugas kita. Selama kita ada di dunia ini, maka kita harus menjadi umat pemenang. Sekarang kita mau lihat lebih dulu, apa pengertian menang itu. Sebab kalau persepsinya tidak sama, nanti pikiran kita jalan sendiri-sendiri. Nah, soal itu kita mau lihat, sebelum saya beranjak lebih jauh, kita lihat dulu kata menang ini. Ya, di dalam bahasa Yunani dipakai kata nikao atau niko. Pengertian dari nikao atau niko itu adalah to overcome. To overcome itu artinya mengalahkan atau menang atas sesuatu. Atau to conquer, menaklukkan. Atau to subdue, menguasai dan mengatasi. Apa arti menang itu? Orang yang menaklukkan, orang yang bisa mengatasi sesuatu, yang bisa mengalahkan sesuatu. Nah, sekarang masalahnya siapa pemenang itu? Di dalam dunia ini penuh persaingan, saudara-saudara. Kita tidak bisa menyangkal itu. Di keluarga ada persaingan. Antara saudara bersaudara kadang bersaing. Antara ipar dan ipar bersaing. Di keluarga, di family bersaing. Di dalam bisnis bersaing, apalagi bisnis saudara-saudara. Zaman sekarang ini penuh dengan persaingan. Nanti sini buka sudah rame, orang lihat, waduh kok enak, saingi sebelahnya. Di dalam perkumpulan, persaingan itu di mana-mana. Dan orang selalu cenderung ingin menang dalam persaingan. Ingin lebih dari yang lain. Ingin menjadi number one, mengatasi, to overcome. Nah, tapi sekarang bagaimana firman Tuhan berkata? Siapa sebenarnya lawan kita bersaing? Nah, ini mesti kita lihat kepada kebenaran. Coba saya baca dulu di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Paulus jelas berkata, persaingan kita bukan dengan manusia, bukan dengan institusi yang kelihatan di dunia ini. Tapi justru dengan roh yang tidak kelihatan. Dengan institusi yang tidak kelihatan. Dengan pengaruh, dengan kuasa yang mencoba untuk mengalahkan kita. Tapi itu tidak kelihatan. Nah, ini justru kita harus menang di sini. Sebab itu saudara, jangan salah. Menang di dunia belum tentu menang di hadapan Tuhan. Kalah secara manusia belum tentu kalah di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengukur kemenangan kekalahan itu dengan cara pandang kita. Waduh, kita menang rek. Belum tentu. Dan tentunya kita semua ingin dianggap pemenang oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar oleh manusia, tapi oleh Tuhan itu yang terpenting. Karena pandangan Tuhan yang menentukan, saudara. Nah, itulah sebabnya saudara harus mengenal bahwa ada 3 musuh terbesar dari manusia. Yaitu gampangnya supaya mengingat yaitu 3D. D yang pertama itu daging. Musuh manusia yang terbesar itu daging kita sendiri. Makanya ada orang berkata musuh yang terbesar itu diri kita sendiri, daging. Mengapa? Karena daging ini kecenderungannya akan membawa kita ke dalam dosa. Daging itu akan mencoba menarik kita, daging siapapun, akan menarik kita ke dalam dosa. Tapi bukan berarti daging itu tidak berkenan. Kalau daging itu diserahkan kepada Tuhan, dikuduskan, juga berkenan. Karena Tuhan juga berkata, persembahkan tubuhmu. Tubuh itu kan daging. Tapi saudara harus mengerti bahwa sifat daging itu selalu menarik. Tuhan berkata, roh berkehendak, tetapi apa? Daging itu lemah. Jadi ini yang pertama, saudara. Yang kedua, yaitu diri kita ini. Yang saya maksud dengan diri kita ini keinginan kita. Manusia itu kadang-kadang keinginannya itu neko-neko. Keinginannya itu tidak pernah puas. Ini diri kita, saudara. Makanya firman Tuhan selalu berkata, kuasai dirimu. Artinya apa? Jangan dituruti. Keinginan-keinginan ini tidak ada puasnya, saudara. Turuti.
Sudah lihat orang punya ini, sudah ingin lebih. Punya ini, masih ingin lebih, ada orang lebih, sudah akan lebih. Itu kalau diri, keinginan. Makanya Amsal berkata, siapa sebenarnya pahlawan itu? Nanti saudara baca ayatnya. Yaitu orang yang bisa menguasai diri. Dialah the real hero. Dan musuh terbesar manusia yang ketiga adalah dunia. Karena dunia ini akan mempengaruhi kita, mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak mungkin ada di dalam dirinya. Jadi berat, saudara. Makanya memang kita harus berjuang. Nah, saudara, ada satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Yaitu di mana kita kembali kepada kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu banyak berbicara tentang pemenang. Pemenang, barang siapa menang, barang siapa menang. Di antara semua kitab di dalam Alkitab, yang paling banyak bicara tentang menang adalah kitab Wahyu. Dan khususnya di dalam pasal 2 dan pasal 3, yaitu tentang 7 sidang jemaat. Kalau saudara membaca kitab Wahyu di pasal 2 dan pasal 3, di situ saudara akan melihat Tuhan Yesus mengirim surat kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil waktu itu. Ini bukan sekedar gambaran, tidak. Memang waktu itu ada 7 jemaat dan 7 jemaat ini mewakili. Karena gereja juga sudah banyak waktu itu. Karena itu di akhir abad pertama sudah banyak. Tapi 7 jemaat ini mewakili jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh dunia waktu itu. Dan 7 jemaat ini juga mewakili gereja sepanjang masa. Jadi kalau saudara mau tanya 7 jemaat itu apa masih ada? Ada. Kalau fisiknya tidak ada, tapi kalau rohnya ada. Nah, 7 jemaat ini mewakili gereja sepanjang masa. Nah, sebab itu kita mau melihat siapa pemenang-pemenang yang Tuhan maksudkan dalam 7 jemaat ini. Yang pertama kita masuk kepada sidang jemaat Efesus. Dalam Wahyu pasal 2 bagian pertama itu sidang jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini jemaat yang paling diberkati luar biasa, saudara. Dia pernah dilayani oleh Paulus selama 3 tahun, kemudian dilayani oleh muridnya Paulus, Timotius, bahkan dilayani oleh salah satu murid Tuhan sendiri yaitu Yohanes pernah melayani di sana. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa Tuhan kirimkan. Karena Efesus itu menjadi cikal bakal gereja di Asia Kecil waktu itu. Dari Efesus inilah bertumbuh atau berkembang kepada gereja-gereja lain. Apa problem di Efesus, saudara-saudara? Efesus adalah gereja yang kehilangan kasih yang mula-mula. Gereja yang hebat, ketekunan mereka tidak pernah mengenal lelah melayani Tuhan luar biasa. Sangat menggebu-gebu melayani Tuhan, luar biasa pokoknya saudara, yang namanya Efesus ini. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang melihat sampai ke dasar hati kita. Dan Tuhan tahu mereka punya problem yang serius sebenarnya, yaitu mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih mereka yang mula-mula itu sudah hilang. Melayani oke, bekerja oke, luar biasa, program-programnya hebat. Semuanya wah, tapi Tuhan tahu dan Tuhan tegur Efesus, kamu harus bertobat karena kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Apa kasih yang mula-mula itu? Kasih yang mula-mula itu kalau saya boleh jelaskan dengan perkataan yang mudah dimengerti, itu kasihnya pengantin baru. Ya toh? Coba kalau orang baru menikah itu, maunya lengket terus. Kenapa? Karena mengasihi. Coba kalau sudah 2-30 tahun menikah, saudara kita coba kembali mengingat waktu kita masih percaya Tuhan. Pertama-tama kita ketemu dengan Yesus. Amin. Pertama-tama saudara dijamah oleh kasih Tuhan. Bagaimana hati saudara waktu itu? Kan maunya lengket sama Tuhan terus kan? Kapan dia datang Sabtu ini ya? Kapan kebaktian lagi Minggu ya? Kapan bisa datang lagi ke gereja? Tapi kalau sudah kasihnya hilang, Sabtu lagi, Minggu lagi. Maka pemenang dalam sidang jemaat Efesus, yaitu yang kembali kepada kasih yang mula-mula. Itulah pemenang. Siapa pemenang di sini? Yaitu orang-orang yang kembali kepada kasih mula-mula. Kedua, sidang jemaat Smyrna. Saya tidak bicara detail ya, jadi saya cuma bicara luarnya saja. Smyrna adalah jemaat yang teraniaya, persecuted church. Kalau sudah membaca Smyrna ini, di antara 7 jemaat yang paling menderita. Banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak aniaya. Dan kepada jemaat Smyrna Tuhan tidak memberikan teguran. Kenapa? Karena sudah sangat menderita mereka. Hanya Tuhan berkata begini saudara, tetap setia sampai akhir. Nah ini, jadi inilah pemenang dalam Smyrna. Yaitu orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Mungkin ada di antara saudara yang juga termasuk jemaat Smyrna. Karena saudara dalam hidup banyak penderitaan.
Tapi penderitaan karena kebenaran tentunya ya, bukan karena kesalahan kita sendiri. Banyak aniaya, saudara harus alami salib yang berat. Maka saudara tetap setia, tetap bertahan sampai akhir. Itulah pemenang-pemenang. Di akhir zaman ini ada gereja-gereja yang termasuk Smyrna. Kita bersyukur, beruntung di negara kita Republik Indonesia, NKRI ini boleh dikatakan kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang. Yang ketiga adalah jemaat Pergamus. Apa jemaat Pergamus itu? Adalah jemaat yang kompromi. Jemaat Pergamus adalah jemaat yang kompromi dengan apa? Kalau saudara membaca di sini, salah satunya yang ditegur keras oleh Tuhan dengan ajaran Bileam. Apa ajaran Bileam itu? Kalau saudara membaca cukup panjang, Alkitab mencatat tentang tokoh Bileam ini. Mulai bilangan pasal 22, 23, 24, 25, kita lihat di situ sepak terjang seorang yang bernama Bileam. Bileam ini yaitu dia orang yang mengorbankan kebenaran. Perhatikan ini. Mengorbankan kebenaran demi harta kekayaan. Itu Bileam. Dia mengorbankan kebenaran, mengorbankan hati nuraninya demi harta, demi kehormatan dari Raja Balak. Raja Balak tahu kelemahan Bileam. Pertama Bileam menolak, kedua datang lagi, bawa harta lebih banyak, kirim orang-orang yang lebih terhormat. Bileam jatuh. Padahal dia punya hati nurani, dia tahu. Dia sudah beritahu ini tidak boleh, firman Tuhan sudah ngomong tidak boleh. Nah ini saudara, kompromi. Berapa banyak kita juga menghadapi tantangan seperti Bileam ini, seperti jemaat Pergamus ini. Sebenarnya kata Pergamus itu sendiri punya pengertian menikah. Jadi ini kalau dengan lain penjelasan, ini jemaat yang menikah. Menikah dengan apa? Dengan dunia. Apa dunia itu? Dunia itu isinya, itu adalah kemuliaan yang semu. Itu sebenarnya dunia. Nah ini saudara-saudara, kita harus berhati-hati sebagai gereja, sebagai jemaat yang hidup di akhir zaman. Jangan kita korbankan kebenaran itu. Amin. Beli kebenaran, jangan menjualnya, kata Amsal. Yang keempat, jemaat Tiatira. Dalam slide ini dikatakan the corrupt church. Kalau diterjemahkan ya jemaat yang korupsi, tapi bukan itu maksudnya. Corrupt itu keropos, terkorup, terkikis. Apa problem dalam jemaat Tiatira? Yaitu roh perjinahan. Itu Tiatira. Roh Isabel dikatakan. Ini jemaat yang dikuasai oleh roh perjinahan. Dikuasai oleh roh Isabel. Apakah itu perjinahan secara jasmani atau secara rohani? Kalau secara rohani berarti itu di situ ada pengajaran-pengajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang diterima oleh mereka. Dan kalau jasmani ya berarti perjinahan. Ini jemaat Tiatira, saudara. Oh tadi saya lupa ya, Pergamus itu ya. Pemenangnya adalah yang memisahkan diri dari dunia. Ayatnya coba dicatat. 2 Korintus 6 ayat 17. Pisahkanlah dirimu, kata Tuhan. Nah Tiatira ini saudara-saudara, jemaat yang corrupted church. Ada satu problem, yaitu roh perjinahan di situ. Ini saudara-saudara, tidak ada kekudusan lagi. Hilang kekudusannya. Dan pemenang-pemenang yang Tuhan mau cari di dalam jemaat Tiatira, yaitu orang-orang yang tetap menjaga kekudusan. Jadi memang ini problem gereja di akhir zaman. Problem anak-anak Tuhan di akhir zaman. Dengan makin mudahnya orang mengakses segala sesuatu, termasuk problem anak-anak remaja di akhir zaman. Pornografi, percabulan, perjinahan. Dan itu ditawarkan. Sekarang bukan lagi kita mencari, tapi ditawarkan. Lewat HP-HP, lewat media-media, ditawarkan. Makanya tidak gampang. Sudah punya anak, tolong saudara jangan dilepas. Apalagi masih di bawah umur, kalau main HP tolong diawasi. Sudah harus ketat, enggak apa-apa, ketat sedikit enggak apa-apa. Daripada nanti sudah terlanjur. Memang pergumulan orang tua di akhir zaman ini lebih berat. Problem yang dihadapi lebih berat. Daud itu waktu masih kecil, waktu masih menggembalakan domba, gembala kecil, dia sudah mendengar tentang tabut. Dari mana Daud mendengar? Wang dia tiap hari di padang. Itu pendidikan orang tua. Orang tuanya beritahu pada anaknya, ada tabut di mana Tuhan bersemayam, di mana ada kemuliaan Tuhan. Dan dia dari kecil sudah rindu. Hanya begitu dia jadi raja. Satu yang dia lakukan, pertama yang dia lakukan, bukan mengalahkan musuh, bukan membunuh keluarga Saul. Satu yang dia lakukan pertama-tama, di mana tabut itu berada. Pendidikan anak ini penting. Kita maju terus kepada sidang jemaat Sardis. Jemaat Sardis ini jemaat yang paling parah ini saudara. The Dead Church. Jemaat yang mati. Tuhan berkata, kamu kelihatannya hidup, tapi sebenarnya kamu ini sudah mati. Mati jemaat ini. Jemaat yang hidup tapi mati. Kenapa jemaat ini mati saudara? Karena jemaat ini tidak berjaga-jaga. Jadi seringkali kecolongan. Tanpa terasa dia kecolongan ini, kecolongan itu, kecolongan ini. Lama-lama habis.
Makanya firman Tuhan selalu berkata, berjaga-jaga, waspada, berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa hebat, luar biasa, tapi Tuhan juga ngomong, jangan lupa kamu juga berjaga-jaga, waspada. Kenapa kita harus waspada? Karena kita punya musuh. Dan musuh kita itu selalu cari kesempatan dia. Keliling-keliling. Kenapa keliling-keliling? Dia cari celah. Firman Tuhan berkata, iblis musuhmu itu kayak singa yang keliling-keliling. Kenapa kok keliling-keliling? Dia keliling-keliling sambil mengawasi. Ketika ada celah, iblis itu akan masuk. Di mana ada celah dia akan masuk. Makanya berjaga-jaga. Mari kita sama-sama ya. Berjaga-jaga dalam hidup kita. Jagalah hatimu. Jaga juga perkataan. Lidahmu. Banyak yang harus dijaga. Jaga pikiranmu. Jaga matamu. Supaya jangan sampai kita lost di sini. Kehilangan kekudusan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita kita, kehilangan. Kalau terus kehilangan, lama-lama apa? Habis, dead. Karena terus kehilangan, lost terus. Dan Tuhan berkata, coba dibaca di dalam Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangun saudara. Yang tidur secara rohani, bangun. Seperti 5 anak darah itu. Bangun, siapkan pelitamu. Karena mempelai is on the way. Sidang jemaat Philadelphia. Sidang jemaat yang taat. Haleluya, taat. Philadelphia itu artinya mengasihi sesama. Dari kata Philadelphos, itu kasih persaudaraan. Sidang jemaat Philadelphia adalah jemaat yang hidup di dalam kasih. Dan kalau di dalam kasih, maka tidak pasti jemaat yang taat. Karena kasih itu adalah perintah Tuhan yang terakhir sebelum dia naik ke salib. Dia berkata, kasihilah sesamamu. Hendaklah engkau saling mengasihi. Makanya Philadelphia ini jemaat yang taat, jemaat yang setia. Ya, the faithful church, jemaat yang setia, jemaat yang taat. Walaupun dikatakan, Tuhan berkata, kekuatanmu tidak seberapa. Jemaat bukan jemaat yang kuat gimana. Tuhan sendiri ngomong kekuatanmu tidak seberapa. Apakah itu secara ekonomi, apakah itu kekuatan secara sumber daya manusianya mungkin, SDM-nya mungkin. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan menilai itu dari ketaatan kita, kesetiaan kita. Makanya pemenang dari jemaat Philadelphia yaitu mereka yang tetap, jangan merosot, pertahankan itu. Tetap setia dan taat. Nah ini, yang namanya tetap itu tidak mudah. Mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai. Tapi memang itu yang harus kita lakukan. Tetap setia dan taat. Dan terakhir, akhirnya tiba kepada jemaat yang terakhir, yaitu jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini sebenarnya gambaran secara umum, ini gambaran dari gereja di akhir zaman. Karena 7 jemaat itu juga bicara tentang zaman gereja. Dari gereja mula-mula terus sampai gereja di akhir zaman. Jadi gereja Laodikia ini gambaran dari keadaan gereja Tuhan secara umum, bukan localized. Kalau lokal mungkin macam-macam. Tapi secara umum di global, maka saham yang terbesar dimiliki oleh gereja Laodikia di akhir zaman ini. Apa gereja Laodikia itu? The lukewarm church. Gereja yang suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Nyaman. Di Malang ini nyaman tinggal di Malang. Kenapa? Karena tidak panas, tidak dingin. Nah, banyak anak Tuhan posisi rohaninya seperti Laodikia. Ya, asal aman, asal nyaman, asal semua berjalan lancar, sehat, bisnis lancar, semua lancar, wah sudah cukup rasanya. Nah itu yang masalahnya di situ. Coba kita lihat teguran Tuhan ya, di pasal 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi ada problem besar di sini. Problemnya apa? Mereka merasa nothing wrong. Apa yang salah dengan saya? Saya datang ke gereja, saya melakukan kewajiban saya melayani, dan Tuhan memberkati. What's wrong with me? Dan Tuhan kata, you are wrong. Apa kesalahan saya? Because you feel that you are not wrong. Nah ini, kesalahan mereka apa? Karena mereka merasa tidak salah, itu kesalahannya. Coba saudara renungkan. Makanya sudah kita kalau datang kepada Tuhan, kita minta, Tuhan selidiki aku, Tuhan ampuni aku. Kalau mungkin aku sudah sombong, aku sudah merasa benar. Tuhan celikkan mataku supaya aku bisa melihat. Saya banyak kali berdoa demikian, Tuhan celikkan mata. Tuhan tunjukkan, Tuhan selidiki, Tuhan ampuni. Dari situ Tuhan akan bekerja. Sehingga kita enggak merasa benar, sehingga kita sadar, aduh aku ini masih banyak kekurangan, aduh aku masih salah di sini, aduh aku mestinya begini. Nah ini saudara-saudara problem gereja di akhir zaman ini. Sebab itu pemenang dari jemaat di Laodikia, yaitu orang-orang yang mau sadar dan bertobat. Itulah orang-orang yang menang.
sebagai kesimpulan, di setiap keadaan dan situasi itu ada kesulitan-kesulitan yang harus kita atasi. Ada kesulitan-kesulitan, masalah-masalah. Saudara bekerja punya kesulitan sendiri, sebagai pedagang punya kesulitan, sebagai ibu rumah tangga punya kesulitan, sebagai menantu punya kesulitan, sebagai mertua punya kesulitan. Sudah melayani juga punya kesulitan. Saya sebagai gembala banyak kesulitan, masalah yang dihadapi. Tetapi dan terutama kesulitan itu diri kita sendiri. Ingat itu. Jangan kita menyalahkan orang lain ke situasi, kondisi. Kalau mau menyalahkan terlebih dahulu, Tuhan ampuni aku. Kesulitan itu banyak ada di sendiri. Sebab itu berjuanglah untuk menjadi pemenang. Kita baca perkataan Yesus itu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.